maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasul bersabda, siapa menghidupkan sunnah-sunnahku itu telah cinta padaku, dan siapa yang mencintai aku akan bersama dengan aku di dalam surga Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan surga Allah SWT. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar Masjid Darut Tauhid Cipaku, Jakarta Selatan yang memuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Kita lanjutkan pengajian kita tentang Sirah Nabawi. Sudah lama sekali Sirah Nabawi, hari ini kita libur, yaitu tentang keluarga Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menikahi Siti Khadijah umur 25 tahun. Rasul kita umur 25 tahun. Belum jadi Rasul, belum dilantik. Sedangkan Siti Khadijah radhiyallahu anha umur 40 tahun, sudah 2 kali nikah. Jadi Rasulullah suami ketiga, dan beliau punya anak dari suami terdahulu namanya Hindun bin Hindun. Hindun laki-laki ya, bukan perempuan. Hindun bin Hindun kalau perempuan, Hindun binti. Hindun bin Hindun laki-laki. Nah, dari pernikahan itu Rasulullah mendapatkan beberapa orang putra, 3 putra, 4 putri, 7 orang. Ada bilang 6, nanti kita akan bahas. Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha bersatu selama 25 tahun sebagai suami istri. Jadi Rasulullah umur 25 menikah dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Waktu itu ibunda Khadijah radhiyallahu anha umur 40. Kemudian umur 65 tahun ibunda Khadijah radhiyallahu anha wafat. Rasulullah umur 50. Sudah jadi nabi 10 tahun. Di tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum pindah ke Madinah, ibunda wafat. Sebagai satu-satunya istri, wafat di pangkuan Rasulullah SAW. Dalam keadaan kurus, miskin, seluruh hartanya habis untuk agama. Sehingga Rasulullah menangis waktu memangku Siti Khadijah radhiyallahu anha, ibunda kita ini. Air mata Rasulullah bercucuran jatuh ke pipinya ibunda kita Siti Khadijah. Begitu luar biasa kasih sayang Siti Khadijah pada Nabi, dan Nabi pun sangat sayang kepada ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Setelah ibunda Khadijah wafat, Rasulullah SAW berdas tahun sampai umur 51, tidak punya istri, membesarkan anak-anak 7 orang, 4 orang perempuan, karena laki-laki wafat semua sendiri. Setelah setahun, sahabat-sahabat minta agar Nabi menikah lagi, sebab istri-istri sahabat, para sahabiah, nggak bisa ngaji karena nggak ada guru perempuan. Ngaji biasanya itu kalau fikih wanita dengan wanita, karena banyak rahasia-rahasia yang harus dibicarakan, misalnya tentang haid, nifas, junub dan sebagainya. Itu kalau perempuan ngaji sama laki-laki kan risih, gurunya pun nggak enak, yang diajari juga nggak enak.
Maka dimintalah Nabi nikah lagi setelah 12 tahun. Kata Nabi, ya carikanlah wanita yang cocok untuk saya dan cukup pantas untuk jadi guru. Wanita baik-baik, terampil dan pengalaman jadi ibu. Wah, ada ya Rasul. Dilamarkanlah wanita soleha, wataknya tinggi besar, kuat, janda, banyak anak. Namanya Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Waktu itu Nabi umur 51. Saudah binti Zam'ah waktu anha umur 61. Ini istri kedua Rasulullah SAW. Maka Ibunda Saudah lah memelihara anak-anak Nabi yang perempuan itu. Yang masih kecil-kecil. Siti Fatimah masih umur berapa itu? Kecil sekali. Karena Siti Fatimah ini Rasulullah wafat umur 28 tahun. Selama di Mekah, selama di Madinah 10 tahun. 20 tahun kurang 3, dia masih 17-16 tahun. Ya, 16 tahun. Tambah 13 tahun 29. Nah, segitulah umur 15-16 tahun. Rasulullah pun menikah dengan Saudah binti Zam'ah itu umur 51 tahun. Menurut kitab Al-Bayan Syekh Ibrani jilid 9 keluarga Rasul, kita pun nikah. Dalam pernikahan dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah memiliki anak. Yang pertama laki-laki namanya Qasim, Al-Qasim. Makanya Rasulullah digelar lakabnya Abul Qasim, bapaknya Al-Qasim. Dan tidak ada orang boleh pakai gelar Abul Qasim selain Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah itu kalau masih di Mekah dipanggil ya Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim. Kalau Abu Bakar disebut ya Abu Bakar, wahai bapaknya sang perawan. Karena istri Nabi semua janda, yang perawan cuma satu, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bapaknya disebut bapak sang perawan, Abu Bakar. Ada laki-laki pernah memakai gelar Abul Qasim, Nabi pertelahan Abul Qasim percaya. Jadi anak Nabi yang pertama laki-laki namanya Abul Qasim, Al-Qasim. Tapi Al-Qasim wafat ketika masih kecil. Meskipun itu Rasulullah diangkat gelarnya Abul Qasim, bapaknya Al-Qasim. Kemudian Nabi SAW memiliki anak laki-laki lain namanya Thayyib atau Thahir. Ada yang mengatakan Thayyib dengan Thahir lain orang, tapi yang populer Thayyib dengan Thahir satu orang. Namanya Thayyib bagus, juga namanya Thahir bersih. Gitu ya. Tapi sayang semua anak Rasulullah SAW yang laki-laki wafat. Maka ketika itu Al-As bin Wa'il, satu orang pentolan kafir, begitu mendengar anak Rasulullah wafat, langsung dia bilang abtar, wal abtar, putus keturunan. Nabi Muhammad putus keturunan. Kenapa? Gak punya anak laki-laki. Turun wah. Pakai bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, pakai bismillah. Hadis Bukhari pakai bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberimu nikmat yang sangat banyak kepada Rasulullah SAW. Bahkan nanti di akhirat diberi Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar yang mana kalau diminum seteguk saja tidak akan haus selama-lamanya. Fasholli li rabbika wanhar. Tegakkanlah sholat untuk menyembah Tuhanmu dan berkorbanlah
Jadi penderita korban turunnya di Mekah, tapi baru dilaksanakan oleh Nabi di Madinah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah di Yudah. Adalah Rasulullah di Madinah baru menyembelih. Perintahnya di Mekah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, hasan sahih. Kemudian ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang benci kepadamu hai Rasulullah, dialah yang akan terputus keturunannya. Ya, bukan surat Al-Qasim. Jadi Qasim wafat di Mekah, belum sampai usia 2 tahun. Kemudian putra Nabi yang kedua Ibrahim, lahir di Madinah, tahun ke-8 Hijrah, berarti 2 tahun sebelum Rasulullah wafat. Umur Rasul sudah 61. Punya anak namanya Ibrahim, lahir dari ibunya namanya Maria Al-Qibtiyah. Maria orang Qibti, orang Mesir. Qibti itu suku asli Mesir. Fir'aun orang Qibti. Koptik, ya, bahasa Inggrisnya Koptik. Orang Arab menyebutnya Qibti. Tokoh Qibti yang terkenal di zaman modern ini Butros Ghali. Mantan sekjen PBB itu orang Qibti. Maria Al-Qibtiyah, ibunda kita yang ini orang Qibti. Budak yang ditawan perang, kemudian dihadiahkan kepada Nabi oleh para sahabat. Rambutnya merah, matanya biru, cantik Qibtiyah, masya Allah, ibunda kita yang cantik. Budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Punya anak namanya Ibrahim, wafat tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah mengakikahkannya pada hari ke-7 ketika Sayyidina Abdullah lahir. Hari ke-7 dipotongkan 2 ekor kibas. Rasulullah akikah untuk anak Nabi dengan 2 ekor kibas. Dan pada hari itu juga diberi nama Ibrahim, dan rambutnya dicukur. Jadi sunah-sunahnya dibuat Nabi. Beliau bersedekah, rambut yang dicukur itu ditimbang dengan perak, seberat rambutnya itu perak disedekahkan untuk orang miskin. Kalau kaya boleh rambutnya dicukur, ditimbang dengan emas, seberat rambutnya yang dicukur itu emas, disedekahkan sama orang miskin. Tapi Rasulullah melakukannya dengan menimbang rambut itu dengan perak. Rambut itu ditanam, jadi Rasulullah itu kalau pangkas, akikah rambutnya ditanam. Tapi kalau Rasulullah sendiri pangkas, rambutnya dibagi-bagi. Rasulullah dulu sahabat keliling nungguin Rasulullah pangkas. Potong sebelah kanan, rambutnya bagi-bagi sebelah kanan. Yang sebelah belakang bagi-bagi sebelah kanan. Yang depan bagi-bagi sebelah kanan. Kiri bagi-bagi. Rambutnya disimpan. Yang paling rajin menyimpannya adalah Sayyidina Khalid bin Walid, orang adalah panglima perang Islam paling terkenal. Beliau menyimpannya dalam jubahnya di kantong. Kalau perang dibawa, ngambil barokah, bukan jimat. Ngambil barokah, tabarukan. Mengambil barokah dari Nabi yang barokah. Nabi itu barokah semua, termasuk rambutnya, termasuk ludah Nabi, termasuk kencing Nabi SAW. Jadi diambil rambutnya di kantong. Satu hari dalam perang, Khalid bin Walid ini panglima kuda, kavaleri. Nggak boleh turun dari kuda, nggak boleh. Dia bukan pasukan infanteri dalam kaki. Memang naik kuda nggak boleh turun. Beliau itu menebaskan pedangnya itu sangat kuat. Pernah dalam satu perang 9 batang pedangnya putus. Kita bisa nggak ambil pedang tebaskan sampai putus? Tangan kita yang berdarah. Sayyidina Khalid itu 9 batang pernah pedang putus dalam perang. Kuatnya tebasannya. Satu hari dalam perang lepas jubahnya. Kalau jubah perang bukan seperti saya punya ini. Kalau jubah perang kancingnya dari atas sampai bawah, kayak jubahnya pakaian bergoh. Kalau saya ini pakaiannya nggak perang. Kalau perang saya potong semua sampai bawah. Kalau nggak bisa naik kuda. Jatuh jubahnya lepas.
Khalid bin Walid radhiyallahu anhu turun dari kuda. Wah, musuh begitu tahu panglima kavaleri turun, dikeroyok rame-rame. Diserbu rame-rame, puluhan orang menyerbu dikepung. Karena kalau bisa bunuh satu jenderal hebat. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu melawan dengan pedangnya itu, ditepas itu. Memang tubuhnya Sayyidina Khalid gak ada yang mulus. Ratusan bekas pedang di seluruh tubuhnya itu gak ada yang mulus. Dibabat semua itu, begitu musuh mundur, jubahnya diambil, dipakai, langsung loncat ke kuda lagi. Perang lagi, selesai perang malam istirahat. Wah, pasukan protes. Bagaimana ini panglima kok turun dari kuda? Bisa mati dibunuh orang. Saya itu turun terpaksa karena jubah saya jatuh. Lah jubah bisa diganti yang lain. Oh, kamu gak ngerti, dalam jubah ini ada rambut Rasul. Saya gak mau rambut Rasulullah diambil kafir. Oh gitu hebatnya. Mereka sahabat Nabi yang paling tahu tentang ilmu tauhid. Tapi tabarruk terhadap Rasulullah SAW itu hadis Bukhari. Bukan dongeng-dongeng. Oh dongeng. Hadis Bukhari kok dongeng. Paham? Makanya pangkas itu dulu Rasulullah dibagi-bagi. Kalau Abdullah radhiyallahu anhu, Ibrahim radhiyallahu anhu anak Nabi, itu rambutnya ditanam. Sayyidina Ibrahim radhiyallahu anhu atau alaihi salam, keluarga Nabi pakai alaihi salam. Wafat tahun ke-10. Usia beliau 1 tahun 10 bulan, hampir 2 tahun. Dimakamkan di Baqi, di dekat 9 kuburan Rasul, istri Rasulullah SAW. Jadi ada 9 kuburan istri Rasulullah, sebelah kirinya ada kuburan Abdullah Ibrahim alaihi salam, anak daripada Rasulullah SAW. Yang ketiga Zainab. Ini Zainab ini wanita, anak wanita yang paling tua lagi yang hidup sampai dewasa. Beliau dinikahkan oleh Rasulullah SAW kepada saudara sepupunya yang bernama Abul As bin Rabi bin Abdul Uzza bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Rasulullah itu bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Yang memang saudara sepupu. Abul Uzza ini, Rabi bin Abdul Uzza, digelar Abul As, tidak Islam. Ya, tidak Islam. Setelah Nabi diangkat dari Nabi, dia tidak Islam. Nabi memisahkan dia dengan ibunda Zainab. Dipisahkan, kamu gak Islam, anak saya Islam. Tapi Abul As ini sangat cinta dengan Zainab radhiyallahu anha. Kalau dia dagang dari Mekah ke Syam, kan berhenti di Madinah. Jumpai, Masya Allah. Begitu sayangnya suaminya ini dengan Zainab radhiyallahu anha. Zainab radhiyallahu anha ini waktu mau hijrah, anaknya direbut sama keluarga suaminya, nggak boleh dibawa. Anak beliau masih bayi, baby. Rebutan, putus tangan. Tarik, putus tangan. Wafat, anak yang pertama wafat. Zainab radhiyallahu anha datang ke Madinah naik onta sendirian. Anak wafat. Di pintu kota Mekah ada seorang laki-laki pemegang kunci Ka'bah, Utsman bin Hunayf. Dia berkata, ya anak Muhammad Al-Amin, Utsman belum Islam, mau kemana gerangan sendirian sambil bawa bayi mati pula? Saya mau ke Madinah nyusul bapak saya. Nggak boleh sendirian perempuan berjalan segitu jauhnya.
tidak ada yang mau mengamani saya. Maka kata Utsman, belakangan masuk Islam, Sayyidina Utsman bin Hunayf katakan, baiklah saya kawani ke Madinah. Dituntunlah unta itu sampai ke Madinah oleh Utsman, Sayyidina Utsman, bukan Utsman bin Affan, bukan. Pemegang kunci Ka'bah Utsman bin Hunayf. Sampai ke Madinah dia serahkan sama Nabi, ini putrimu. Padahal belum Islam. Kemudian kembali ke Madinah. Kata Sayyidah Zainab, aku gak pernah lihat laki-laki sesopan itu. Nuntun unta aku gak pernah noleh ke belakang. Oh, kafir itu. Belum Islam. Punya harga diri. Tuntunnya unta, anak Rasulullah duduk di atas. Berapa hari perjalanan itu, paling sedikit 10 hari. Nggak pernah lihat ke belakang itu anak. Kita Islam, bini orang kita intip. Dengan keluhurannya ini Allah beri hidayah. Waktu Mekah kalah, Fathul Makkah, Mekah kalah tanpa perang. Abu Sufyan nyerah duluan masuk Islam. Radhiyallahu panglima perang Quraisy. Maka Mekah kalah tanpa perang. Tidak ada perlawanan berarti, cuma Ikrimah bin Abi Jahal aja Radhiyallahu yang menawan. Kemudian Rasul jumpai Utsman. Selesai Rasulullah sholat di dalam Ka'bah, patung-patung sudah dikeluarkan. Rasulullah panggil Sayyidina Utsman. Wahai Utsman, kamu dan keturunanmu berturut-turut adalah diamanatkan memegang kunci Ka'bah. Maka hari ini saya Rasulullah mengamanatkan dan tetap kepada ini orang masuk Islam. Akhlak Rasulullah SAW. Kemudian beliau inilah yang mengajarkan tawassul kepada orang yang sudah mati. Sayyidina Utsman. Ada orang kepingin berdoa supaya mudah urusannya. Beliau mau jumpa dengan Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah itu. Susah jumpa. Kalau Sayyidina Utsman kekuasaannya sampai India, Mesir, India, Syam, Yaman, sudah dikuasai oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman sudah memasang atap Masjid Nabawi dari kayu cendana dibeli dari India. Pada zaman Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu Masjid Nabi nggak ada atap, cuman kayu pelepah korma aja disusun supaya jangan panas. Kalau hujan bocor. Yang diatapin itu cuman teras Masjid Nabawi aja, namanya Suffah Masjid Nabawi. Tinggallah di situ, tanahnya ditinggikan kira-kira 70 cm supaya kalau hujan nggak kena banjir. Tidurlah di situ 70 sampai 300 sahabat Rasulullah SAW yang disebut Ahlus Suffah, ahli sufi, seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, Uqbah bin Amir, Abu Darda. Ini sahabat-sahabat Nabi yang tidur di Suffah, ahli sufi, Suffah Masjid Nabawi. Maka karena susah, Utsman ini penjaga, Sayyidina Utsman penjaga pintu Ka'bah ini mengatakan sama laki-laki itu, kalau kamu mau jumpa Sayyidina Utsman khalifah, kamu doa sama Allah, tawassul sama yang punya kubur ini, tunjukin kuburan Rasulullah SAW. Dan ya Allah, aku bertawassul kepada Nabi yang ada di kubur ini, mudahkan urusan. Gampang langsung ketemu Sayyidina Utsman. Ditawassul kepada Rasulullah itu diajarkan oleh Sayyidina Utsman bin Hanif radhiyallahu anhu. Sayangnya Abdullah bin Bas dalam kitab Syarah Fathul Bari, Syarah Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam footnote-nya, la syakka anna hadha rajul yad'u ila syirki. Tidak diragukan lagi ini Utsman radhiyallahu anhu menyeru manusia kepada kemusyrikan. Mana ada sahabat Nabi menyeru kepada kemusyrikan? Lebih pandailah sahabat Nabi soal akidah daripada saya, daripada Abdullah bin Bas dan kita semua. Betul?
beliau radhiyallahu anhu kok. Saya lihat terkejut, saya begini fungsinya ini. Maka kita ini kalau mengaku pengikut ulama salafus soleh, pengikut sahabat, jangan berani-berani mencaci sahabat. Dilaknat Allah kita nanti. Bayangkan laki-laki sesoleh itu bawa perempuan dari Mekah ke Madinah berhari-hari nggak pernah noleh. Ada yang di sini hadir gitu. Itu belum Islam, masih kafir. Bagaimana beliau setelah masuk Islam? Setelah mendapat gelar radhiyallahu anhu, macam mana solehnya beliau? Ini perlu kita ngaji-ngaji sejarah Nabi ini supaya kita tahu keagungan Islam dan sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari perkawinan ini, dari belakangan suaminya ya, Abdul As bin Rabi bin Abdul Uzza bin Abdul Syam bin Abdul Manaf ini masuk Islam. Tapi kemudian sakit, meninggal dunia. Beliau mendapatkan 2 orang anak. Abul As ini ibunya Halah binti Khuwailid. Abul As, ibu kandungnya Abul As ini, suaminya Ibunda Zainab adalah Halah binti Khuwailid. Halah binti Khuwailid ini saudara kandungnya Khadijah binti Khuwailid. Jadi berarti Ibunda Abul As ini bibinya Zainab radhiyallahu anha. Karena ibunya Zainab radhiyallahu anha adalah ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Adik Khadijah namanya Halah binti Khuwailid. Anaknya Halah Abul As dikawini oleh Zainab, Siti Zainab. Sepupu enggak? Kalau bapak sama bapak bersaudara namanya sewali, saudara sewali. Tapi kalau ibu sama ibu yang bersaudara namanya saudara sepupu. Halah radhiyallahu anha ini ada satu kisah menarik tentang perempuan solehah ini, bibi kita ini. Satu hari Rasulullah sedang duduk di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saya sudah sampai Madinah. Khadijah sudah wafat, lama sudah wafat, beberapa tahun. Tiba-tiba Rasulullah mendengar suara teklek, bakiak. Tahu teklek? Sendal kayu, bakiak. Letak, menuju rumah Rasulullah dan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah gemetar, berkeringat kening Rasul. Memandang pintu itu Rasulullah gemetar. Siti Aisyah heran, ada apa nih? Tiba-tiba muncul depan pintu Halah binti Khuwailid radhiyallahu anha, adiknya Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah memukul paha. Halah, kupikir kau tadi Khadijah, masya Allah. Kenapa? Karena langkah jalannya mirip. Langkah jalannya itu letak, mirip. Siti Aisyah berubah wajah. Itulah tercemburu juga. Apa kata Siti Aisyah? Ya Rasulullah, baginda Rasul ini kan sudah punya istri cantik kayak saya nih, pipi merah tadi, Umairah si pipi merah, cantik jelita, gadis dinikahi. Masa masih ingat dengan perempuan yang bibirnya sudah, pinggir bibirnya sudah hitam? Nantinya nenek-nenek yang sudah diliput sudah mati. Berubah pada Rasul. Baginda Rasul bersabda, wahai Aisyah, jangan dibanding-banding Khadijah dengan yang lain. Jangan dibanding-banding Khadijah dengan yang lain. Khadijah istimewa. Ketika orang mendustakan aku, beliau beriman kepadaku. Ketika aku miskin, beliau gunakan seluruh hartanya untuk perjuangan agamaku. Ketika aku susah, beliau menghibur. Tidak pernah buat kecewa aku di mataku.
patuh terus dengan urusan-urusan. Jangan bandingkan Siti Khadijah dengan yang lain. Dan sejak itu, kalau Rasulullah datang ke rumah Siti Aisyah, ceritanya seharian itu Khadijah. Sampai-sampai kata Siti Aisyah radhiyallahu, kalaulah boleh ucapanku itu ku tarik, tapi nggak bisa, terlanjur gitu. Dahsyatnya kisah-kisah istri-istri Rasulullah. Halah radhiyallahu anha, adik Khadijah radhiyallahu anha, anaknya dinikahkan Nabi dengan anak Nabi yang paling tua, Zainab radhiyallahu anha. Anaknya dua, satu namanya Ali dan yang satu lagi namanya Umamah. Ali putra Zainab radhiyallahu anha inilah yang selalu dibawa Rasulullah ya, kemana-mana pergi. Rasulullah itu waktu masuk ke kota Mekah, Fathul Makkah, Rasulullah menggendong membonceng. Kalau naik sepeda motor berdua itu namanya bonceng. Rasulullah naik onta. Ali bin Abdul As ini cucu Nabi dari Zainab itu dipeluk Nabi dalam satu onta yang sama waktu Fathul Makkah. Jadi masuk kota Mekah, Rasulullah boncengan onta Nabi namanya Qaswah dengan Ali bin Abdul As, anak ibunda Zainab radhiyallahu anha, anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayang beliau wafat ketika usianya menanjak dewasa. Sedangkan Halah binti Mughirah dipersunting oleh Ali bin Abi Thalib sesudah bibinya Fatimah tiada. Sesuai wasiat dari Fatimah. Setelah Ali wafat, dia kemudian dipersunting oleh Mughirah bin Nawfal bin Harith bin Abdul Muthalib berdasarkan wasiat Ali. Jadi anak perempuan Zainab namanya Halah juga. Ibunya Halah, anaknya Halah, tapi binti Mughirah. Dipersunting oleh Ali bin Abi Thalib sesudah bibinya Fatimah, maksudnya istri Sayyidina Ali wafat. Sesuai wasiat Fatimah, ya Fatimah berkata, ibunda Fatimah, anak Nabi ini berkata, kalau aku mati, wahai suamiku Sayyidina Ali, kami ini itu Halah, dikawinilah. Halah melahirkan seorang anak yang diberi nama Yahya bin Mughirah. Dia wafat sebelum bapaknya Mughirah wafat. Dahulu semasa kecilnya Rasulullah sangat suka sekali kepadanya, sehingga beliau sering sholat dibawa-bawa oleh Rasulullah SAW. Zainab dilahirkan pada tahun ke-30 dari kelahiran Rasulullah SAW, wafat tahun 8 Hijriah. Di umur 30 tahun Rasulullah Zainab lahir. Umur 40 Rasulullah jadi Nabi. Yang keempat, Ruqayyah. Ruqayyah dinikahkan Nabi dengan anaknya Abu Lahab, namanya Utbah. Anak Nabi yang kelima, Ummu Kulsum dikawinkan Nabi kepada anak Abu Lahab, namanya Utaibah. Jadi Nabi itu dengan Abu Lahab itu besanan. Sebelum jadi Nabi itu dengan Abu Lahab kawan baik, pamannya, saudara kandung bapaknya. Dan ketika Nabi lahir, Abu Lahab inilah yang sangat berbahagia dan menyumbang banyak harta untuk Nabi kedui. Itulah kira-kira. Waktu Nabi lahir di Mekah,
Bapak Nabi sudah wafat, Nabi anak yatim. Begitu lahir, budaknya Abu Lahab ini namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Suwaibah ini lari-lari dari Mekah ke kampung Abu Lahab itu kalau naik taksi 15 menit. Jauh nggak? Oh, lari-lari itu perempuan itu Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Lari-lari dari Mekah ke kampungnya Abu Lahab. Sampai sekarang pun masih disebut kampung Abu Lahab. Dulu ada bukit batu di situ, Bukit Abu Lahab. Tahun 2007 batunya digali, dihancurin, dijadikan batu kerikil kecil-kecil untuk membangun hotel-hotel di Mekah. Rata sama tanah, sudah rata dibangun masjid. Sekarang jadi masjid Abu Lahab. Orang-orang Batu di sana main-main dalam masjid Abu Lahab. Saya bilang, aina Jabal Abu Lahab, mana gunung Abu Lahab? Saya kalau mau ke Tanim selalu minta belokin di situ. Belok berarti orang Badui, supirnya orang Mekah, Badui. Hada Jabal Abu Lahab, dan ada masjid, ada masjid Abu Lahab. Orang Badui. Sampai di kampung Abu Lahab itu orang kaya ya, dia punya kampung sendiri. Abu Lahab orang kaya, dia tidak tinggal di dekat Ka'bah. Matanya juling, kulitnya merah, badannya tinggi besar kekar seperti Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas, besar-besar. Tapi matanya juling. Nah, dia nggak bergaul dengan orang, dia tinggal di kampung sendiri. Lari-lari lah budaknya yang wanita namanya Suwaibah radhiyallahu anha. Ya Tuhan, ya Sayyidi, wahai Tuanku, anak keponakanmu sudah lahir, anak Abdullah sudah lahir, laki-laki cantik sekali dan diberi nama Muhammad. Hampir nggak ada orang Mekah waktu itu namanya Muhammad. Hampir nggak ada. Sebagian kisah malah bilang nggak ada. Ada yang bilang 1-2 pernah ada, tapi yang masuk nggak ada. Muhammad namanya, saking senangnya ulah. Ya Suwaibah, kau bertuah bawa kabar gembira hari ini. Kau merdekakan, nggak jadi budak lagi. Kau usah bayar, gratis bebas. Saking senangnya. Dan sekarang kau minta pulang lagi ke Mekah. Kau susukan anak ponakanku itu, nanti dikasih upahnya. Rupanya Sayyidah Suwaibah ini lagi punya anak, kok lagi nyusui itu. Bawa anaknya ke Mekah. Disusukanlah Nabi oleh Suwaibah radhiyallahu anha. Sampai beberapa lama datanglah nanti rombongan dari pegunungan Bani Sa'ad. Biasanya kalau musim paceklik datang, minta anak-anak Mekah untuk disusukan di pegunungan Bani Sa'ad. Ada seorang wanita miskin, cuma punya kambing seekor, kurus lagi, nggak ada susunya. Untanya pun unta tua. Datang ke Mekah. Nabi Muhammad nggak laku waktu itu, karena Nabi Muhammad kan anak janda miskin lah, nggak bisa kasih upah, nggak ada yang mau. Semua cari orang-orang kaya. Nah akhirnya Nabi Muhammad nggak dapat ibu susu yang dari Bani Sa'ad, yang ada Suwaibah. Tinggallah Halimatus Sa'diyah, wanita yang punya kambing kurus dan unta kurus ini. Dia bilang sama suaminya Abu Said, ayolah kita balik lagi ke Mekah, yuk, kasihan itu anak itu. Anak yang cantik, yang ganteng itu, bersih itu, manis itu, nggak ada punya ibu susu. Kita ambil aja, tapi dia anak orang miskin, janda lagi. Tak apa-apa, mudah-mudahan ada berkat. Nah, orang dulu pun percaya berkat juga. Mudah-mudahan barokah. Diambil, balik lagi. Ketinggalan rombongan, diambil Rasulullah. Tapi ajaib, begitu bagi Rasulullah diambil oleh Halimatus Sa'diyah, ontanya bisa terbang, lari kayak terbang. Diduluin itu kawan-kawannya semua. Ajaibnya susu kambing yang kurus tidak ada susunya itu, begitu dicoba diperes, muncrat susunya nggak bersih. Dan Halimatus Sa'diyah jadi kaya karena Rasulullah ikut bersama ibunda Halimah. Dan selama 6 tahun Siti Halimatus Sa'diyah memelihara Rasulullah SAW di pegunungan Bani Sa'ad. Itu makanya Rasulullah itu fasih sekali bahasa Quraisy, karena bahasa Arab, karena beliau Quraisy dan dilatih di pegunungan Bani Sa'ad, suku yang paling bagus dalam hal membuat syair-syair dan memanah.
karena tinggal di padang pasir. Rasulullah tidak pernah nyembah berhala. Karena pegunungan pada saat itu orang-orang di sana tidak menyembah berhala. Yang menyembah berhala orang-orang Mekah. Nah, kelak di hari kiamat Abu Lahab mati kafir akan ditaruh, diletakkan dalam neraka jahanam. Dikubur pun sudah dibakar di api. Satu hari Abbas radhiyallahu anhu, saudara kandung Abu Thalib, saudara kandung Abu Lahab, pamannya Nabi Islam, Abbas radhiyallahu anhu Islam. Dia kepingin jumpa dengan Abu Lahab, bagaimana nasib abangku Abu Lahab yang kafir. Maka beliau siang puasa malam tahajud, siang puasa malam tahajud, siang puasa malam tahajud, tirakatan kalau menurut orang Jawa, untuk minta kepada Allah jumpa dalam mimpi Abu Lahab bagaimana nasibnya. Jumpa. Dilihat Abu Lahab sudah dirantai, dibakar di api yang menyala-nyala. Tampaknya ada api lahbi wa ma'arna maluhu maka satu. Ya, abang, gimana nasibmu? Kau lihatlah sengsara aku dibakar begini. Pernahkah ada keringan dari Allah? Keringanan? Ada. Apa itu? Setiap malam Senin dan hari Senin rantiku dibuka dan aku boleh gempur. Lumayan juga itu. Bisa garuk-garuk, ya kan? Itulah keringanan diberikan Allah kepada Senin dan malam Senin. Kenapa? Kata Sayyidina Abbas, karena aku pernah berbahagia dengan lahirnya baginda Rasulullah SAW. Ku merdekakan budakku gratis, ku suruh dia menyusukannya, dan aku sangat berbahagia sudah buat kemudian gitu kira-kira menyambut datangnya Rasulullah SAW. Ini hadis Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Walaupun mimpi, tapi ini mimpinya Sayyidina Abbas, bukan mimpinya Bejo bin Udin. Mimpi sahabat itu 1/40 wahyu. Mimpi orang beriman yang soleh 1/40 wahyu. Hadis Tirmidzi. Dan azan itu dari mimpi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu dari mimpi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari Muslim. Jangan anggap enteng dengan mimpi, apalagi mimpi Sayyidina Abbas. Nah, kita lanjutkan. Kalau cerita Nabawi ini enaknya flashback maju itu kayak film Hollywood. Kalau runtuh itu kayak Vicky nggak enak, ya kan? Enak. Ruqayyah radhiyallahu anha diceraikan oleh anak Abu Lahab karena turun ayat tabbat yada abi lahabin celakalah kedua tangan Abu Lahab. Turun surat Al-Lahab. Istri Abu Lahab namanya Ummi Jamil. Ummi Jamil itu Ummi yang cantik, tapi nggak cantik, dia mah jelek. Dia bilang apa? Aku nggak rela di rumahku ada anaknya Muhammad Rasulullah. Ceraikan. Maka diceraikanlah oleh Utbah dan Utaibah Ruqayyah dengan Ummi Kulsum. Janganlah anak Nabi dalam keadaan pikir, dalam keadaan perawan, karena memang belum ditidur. Berkat juga lah. Dia ngancam Nabi bilang kamu akan dimakan singa. Anak Abu Lahab akan dimakan singa. Abu Lahab akan terputus keturunan. Akhirnya anaknya itu dimakan singa ketika sedang berdagang. Utbah dan Utaibah. Anak Nabi Ruqayyah dan Ummi Kulsum jadi janda. Kemudian Ruqayyah radhiyallahu anha ini sampai di Madinah dinikahkan Nabi dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Sayyidina Utsman berangkat hijrah ke Ethiopia 2 kali dan dibawalah Ruqayyah radhiyallahu anha ini ke Ethiopia. Jadi sempat ikut ke Ethiopia ini. Anak Nabi Sayyidah Ruqayyah ini melahirkan seorang anak laki-laki namanya Abdullah bin Utsman bin Affan. Umur 6 tahun dipatuk ayam, infeksi bengkak, wafat. Ayam ada di Mekah, emang nggak ada ayam. Gimana sih? Mekah ada ayam, bahasa Arabnya dujaja, apa? Ada ayam, dujaj, ada ayam.
yang ada di Mekah biawak. Makanya kalau ada orang Wahabi menghalalkan biawak, salah terjemah itu. Top bukan biawak, top kadal padang pasir. Mana ada biawak di Mekah? Air aja nggak ada kok biawak ada. Salah terjemah. Top itu bukan biawak. Beliau ditangkap sama polisi. Seorang Ustadz Salafi mengundang hafiz Quran, orang mazhab Syafi'i, dikasih makan enak-enak di rumahnya, ternyata dagingnya daging biawak. Sudah makan enak-enak, ini daging biawak. Muntah-muntah lah itu. Biawak haram, tidak haram, halal. Bertengkar, telepon saya. Telepon saya bilang ini mesti di nekat ada, dia bilang ada di buku kitab Al-Um. Saya bilang baca, rupanya kitab Al-Um bahasa Indonesia. Biawak halal. Maksud kamu biawak itu top mungkin, nggak tahu saya bahasa Indonesia. Loh, ngambil hukum kok pakai bahasa Indonesia. Suruh tobat nggak mau, sekarang dikejar. Top itu bukan biawak, top itu kadal padang pasir. Memang mirip badannya kayak biawak, tapi bedanya tahu. Pertama biawak giginya taring, sedangkan top giginya seri. Biawak lidahnya cabang, sedangkan top lidahnya tidak cabang. Biawak makan daging mentah, makan bangkai, sedangkan top makan sayur. Biawak haram, sedangkan top halal. Kita kadang-kadang ngaji pakai terjemahan, sedangkan pakai bahasa Arab aja bisa sesat, nggak pakai guru, apalagi cuma pakai terjemahan. Ada ayam kan di Mekah? Ruqayyah dilahirkan tahun ke-33, jadi 3 tahun lebih muda dari Zainab radhiyallahu anha. Beliau wafat pada hari saat datangnya Zaid bin Harithah di Madinah, sambil membawa kekalahan orang-orang musyrik di perang Badar. Jadi suami beliau sempat masuk Islam. Sayyidina Utsman sempat masuk Islam, baru nikah. Kemudian pergi ke Ethiopia. Tapi beliau sakit. Waktu perang Badar beliau sakit. Begitu Zaid bin Harithah pulang ke Madinah,